di mana prioritas kita dalam hidup ini. Itu akan menentukan apakah saudara mendapatkan investasi yang terbaik selama saudara hidup. Saudara, hari ini judul khotbah saya adalah tempat perhentian seri yang kedua. Ya. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang tempat perhentian seri yang pertama. Karena kita memang masih explore topik yang penting ini, supaya kita tahu hari ini kita belajar hubungan antara keselamatan sebagai kasih karunia dan anugerah Tuhan dengan usaha yang kita harus lakukan. Nah, nanti di ayat-ayat yang kita mau selidiki ini kelihatan sekali gitu, ada dua hal yang penting ya. Yang sering kali diabaikan pada hari ini adalah usaha. Ya. Kita ini sering kali terlena dengan doktrin yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tapi lupa kita bahwa ada tanggung jawab untuk melakukan usaha kita. Ya. Nanti kita akan pelajari usaha yang harus kita lakukan untuk masuk ke tempat perhentian Allah. Ini kan lucu kan saudara, di satu pihak keselamatan itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan, tapi di dalam Ibrani pasal yang keempat ini dikatakan kamu harus berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu. Seakan-akan ini dua hal yang kontradiktif, padahal sebenarnya tidak. Ya, nanti kita akan belajar. Ibarat satu aliran sungai, kalau sudah melihat ada satu aliran sungai, maka di sebelah kiri kanan, di daratan, di sebelah kiri kanan aliran sungai ini, itu harusnya timbul atau tumbuh tanaman-tanaman yang sama lebatnya, betul enggak? Aliran sungainya satu, kiri kanannya ada tanaman yang tumbuh, yang harusnya sama lebatnya. Saudara bisa bayangkan kalau ada satu aliran sungai, di satu sisi ini tumbuh tanaman yang lebat sekali, hijau, ya. Tapi di sisi yang lain nggak ada tanaman sama sekali, gundul, ya. Nggak tumbuh tanaman sama sekali. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran saudara? Dua sisi menerima aliran sungai yang sama, tapi yang satu tumbuh tanaman yang lebat, yang satunya enggak ada tanaman sama sekali. Saudara pasti bilang apa? Ini ada yang enggak beres ini, betul enggak saudara? Bukan sungainya yang salah, tapi daratannya yang tidak tumbuh tanaman ini yang enggak beres ini. Ada something yang enggak beres ini. Ya. Karena itu kasih karunia atau anugerah keselamatan karena iman kepada Yesus itu ternyata harus diikuti dengan ketaatan kepada firman-Nya. Ya. Nah, kalau anugerah keselamatan oleh iman kepada Yesus tadi itu tidak terbukti dengan ketaatan kepada firman-Nya, pasti ada yang gak beres. Ya. Kalau ada orang Kristen yang mengaku dia orang Kristen, sudah ikut Tuhan Yesus selama 40 tahun, tapi dalam hidupnya saudara bisa melihat ketidaktaatan ketidaktaatan kepada firman dalam hidupnya. Saudara bilang ini pasti nggak beres ini, ada something wrong ini ya. Ya. Ada something wrong di dalam iman percayanya kepada Yesus. Saudara pasti nggak nyalain Yesus gitu ya. Saudara pasti bilang ini orang nggak beres ini gitu. Bilang percaya Yesus tapi nggak taat firman. Nah, mengapa kok bisa demikian? Itu yang akan kita pelajari. Ya. Mari kita selidiki firman Tuhan hari ini. Supaya apa? Perjalanan rohani kita mengikut Yesus ini bisa sampai kepada tempat perhentian itu dengan sukses. Saudara. Amin. Supaya jangan sampai perjalanan rohani kita ini menuju tempat perhentian tadi itu gagal, ya. Sia-sia. Mari kita baca. Kita selidiki satu persatu. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6.
Minggu lalu kita sudah bahas mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sekarang lanjutannya. Ibrani 4 ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya. Ayat 6 ini mengatakan ada beberapa orang akan masuk ke tempat perhentian Allah, tapi ada orang yang tidak masuk karena apa? Ketidaktaatan mereka. Ya. Mereka yang tidak masuk ini ternyata adalah orang-orang yang lebih dulu mendengar firman. Ya. Lebih dulu punya firman, lebih dulu tahu firman. Mengapa bisa begitu? Ya karena ketaatan kepada firman ini adalah bukti iman percaya kita kepada Yesus. Kalau saudara bilang percaya kepada Tuhan Yesus, terus saudara tidak taat kepada firman-Nya Yesus, maka kita bisa melihat apa? Ada yang nggak beres. Nah mungkin orang percaya Yesus tapi nggak taat firman-Nya. Ini illogical gitu saudara ya, nggak masuk akal. Kalau saudara bilang percaya ya saudara mesti lakukan firman-Nya. Karena percaya Yesus itu tidak hanya mendengar firman tetapi taat kepada firman. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Gampang saudara. Jadi di dalam ayat yang ke-6 ini dijelaskan bahwa masuk ke tempat perhentian itu tidak ditentukan dengan siapa yang lebih dulu tahu firman, siapa yang dulu mendengar firman, siapa yang lebih dulu punya firman, enggak ditentukan itu. Ya. Karena itu firman Allah berkata ada yang terdahulu menjadi terkemudian, ada yang terkemudian menjadi terdahulu. Saudara lihat ini, sekarang mulai kelihatan polanya ya, patternnya sudah mulai kelihatan. Tidak ditentukan siapa lebih dulu tahu firman atau mendengar firman, tetapi ditentukan siapa yang taat dan melakukan firman. Ini yang luar biasa. Ya. Matius 7 ayat yang ke-21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk sorga, saudara. Tegas sekali firman ini mengatakan, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wow, saudara seringkali kita baca ayat Matius pasal 7 ini, sudah seringkali kita dengar, tetapi kita kurang menjiwai ayat ini, saudara. Ya. Kalau orang mengaku percaya Yesus tapi tidak melakukan firman-Nya, artinya dia tidak sungguh-sungguh percaya. Ya. Dia hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi sebetulnya dia tidak percaya. Karena apa? Karena dia tidak mau melakukan firman. Ya. Artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, hari ini pertanyaan saya, berapa banyak firman yang kita tahu? Berapa banyak firman yang kita sudah dengar? Berapa banyak firman yang kita lakukan? Ya. Ini pertanyaan yang saudara mesti jawab. Jangan sampai saudara tahu 100 firman tapi baru melakukan 1 firman. Wah, gawat saudara. Gawat. Ya. Ayat yang ke-7. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, wah luar biasa, yaitu hari ini. Ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Wow. Saudara perhatikan, ayat 7 ini bilang Allah menetapkan suatu hari yang tertentu. Dalam terjemahan NIV, ayat yang ke-7 dikatakan God again set a certain day. Satu hari yang tertentu. Apa yang dimaksud yaitu hari ini.
Saudara, artinya setiap ada hari ini, yaitu hari yang sengaja diciptakan Tuhan, yang saya selalu khotbahkan. Hari ini ada itu bukan kebetulan, saudara. Sengaja diciptakan Tuhan untuk saudara dan saya bisa hidup hari ini. Saya selalu katakan ada banyak orang yang tidak bisa hidup pada hari ini karena hidupnya sudah selesai kemarin. Mau nginjek 1 menit, 1 detik aja hari ini nggak bisa. Karena sudah selesai hari kemarin. Jadi karena kalau ada hari ini, yaitu hari yang sengaja diciptakan oleh Tuhan, kalau kamu mendengar suaranya, mendengar panggilannya, jangan keraskan hati. Saudara, kalau bicara tentang hari ini, bicara tentang siapa? Setiap orang yang hidup pada hari ini, yang percaya maupun gak percaya, yang hidup di hutan rimba maupun di puncak gunung, yang punya hari ini. Artinya apa? Tuhan itu memberi kesempatan. Ini merupakan bukti kasih Tuhan kepada semua orang. Ini adalah keadilan Tuhan untuk semua orang, diberi kesempatan. Siapa yang punya hari ini, kalau dia dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Saudara, seringkali kita ini bukan gak dengar suara Tuhan. Kita dengar suara Tuhan, tapi kita mengeraskan hati. Kita gak peduli suara Tuhan. Ya. Saudara, inilah yang disebut sebagai panggilan Tuhan. Berlaku bagi semua. Ya. Berlaku bagi semua orang. Nah, saudara dan saya adalah orang yang pernah meresponi hari ini tadi itu. Pernah meresponi apa yang Tuhan katakan pada hari ini tadi. Mungkin hari ininya saudara berbeda sama hari ininya saya. Karena saya bertobat terima Tuhan Yesus tanggal 27 Juli tahun 1977. Saudara mungkin beda sama saya. Tapi sama-sama ketika hari itu saudara mendengar firman Tuhan, saudara buka hati, saudara meresponi, saudara mau terima, saudara tidak mengeraskan hati, saudara mau dengar firman, saudara mau percaya. Hari ini terjadi panggilan Tuhan. Sehingga saudara pada hari ini berbakti di gereja disebut sebagai orang Kristen. Ya. Jadi hari ini, setiap hari yang diciptakan Tuhan bagi setiap orang yang masih hidup pada hari ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada mereka semua, kepada semua orang di dunia ini untuk mendengar suaranya, mendengar panggilannya. Saya percaya saudara, orang itu nggak perlu beragama. Kalau dia salah, dia tahu nggak kalau dia salah? Tahu, ngerasa dia. Maka dari itu kalau maling ketemu polisi, kira-kira gitu ya, polisinya nggak usah bawa pentung, nggak usah ngacungkan pistol saudara. Begitu dia lihat polisi aja, maling ini pasti lari sendiri. Kenapa? Karena dia ngerasa salah. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ini enggak perlu beragama saudara. Untuk orang bisa merasa salah ini udah nggak perlu beragama. Karena suara Tuhan itu bicara dalam hati setiap kita. Itu yang disebut sebagai hati nurani. Suara hati, itu suara Tuhan. Makanya dikatakan kalau engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hati. Ini penting sekali. Kenapa? Kemarin waktu kita fellowship, kita kumpul-kumpul, saya jelaskan ada prinsip waktu yang namanya kairos, itu yang tidak bisa atau tidak boleh dilewatkan. Banyak orang hidupnya tidak mendapatkan yang the best dari Tuhan karena melewatkan kairos ini. Kadang Tuhan bukakan kairos ini, kesempatan-kesempatan dalam hidup kita, tapi kita nggak berani ngambil kairos ini, nggak berani ngambil kesempatan ini. Kita maju mundur, masih banyak pertimbangan, masih suka ini, masih suka itu, masih distraction, terjadi distraksi, terjadi gangguan-gangguan. Ya. Di dunia ini yang berasal dari kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Waduh Pak, saya kalau suruh bertobat sama Tuhan, aduh saya masih suka minum Pak. Saya masih suka ngerokok Pak. Saya masih suka judi Pak. Enak Pak. Modal $50 baliknya $500. Enak Pak, enggak usah kerja sudah. Saudara, ada banyak hal yang
Kita ini sebetulnya sudah dikasih tahu sama Tuhan. Sudah ngerti dalam hati kita, Tuhan udah bicara jangan gitu, itu merusak mentalmu sendiri. Kamu memberi contoh yang tidak bagus buat istri, buat anak-anakmu gitu ya. Kamu akan menjadi teladan yang tidak baik terhadap lingkungan sekitarmu, komunitasmu. Tapi kita tidak berdaya, saudara. Kenapa? Kita masih menikmati dosa. Kita masih menikmati sesuatu yang kita sukai, yang daging kita sukai. Padahal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini, kalau saudara perhatikan di sini, dalam ayat yang ke-7 ini, sebetulnya adalah kesempatan Tuhan bicara, karena dia hidup, dia pasti bicara. Tidak perlu saudara tunggu-tunggu, Tuhan mana? Saya nyiapkan hari ini, gue mau dengar suaramu Tuhan. Mana engkau kok tidak bicara? Ya, nanti saya jelaskan kenapa kadang Tuhan itu nggak bicara. Kesempatan Tuhan bicara, yang kedua kesempatan kita mendengar, betul? Bukan cuma dia bicara, tapi kesempatan kita mendengar. Mendengar suaranya dan mentaati dia. Seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan sambil mendengarkan Yesus. Amin. Ya. Lukas 10 ayat 42, perhatikan di sini. Dikatakan tetapi hanya satu saja yang perlu. Wow, bukan dua loh. Tuhan Yesus bilang apa? Satu aja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa saudara? Maria ini telah memilih satu aja, dan pilihan ini kekal. Tidak akan diambil daripadanya. Artinya pilihan ini stay in eternity. Ada di dalam kekekalan. Karena itu mendengarkan suaranya dan mentaati dia itu pilihan terbaik yang harus kita lakukan. Karena ini bersifat kekal. Ya. Saya mau ceritakan saudara, kenapa sih mendengarkan suara Tuhan dan mentaati itu kekal, saudara. Saya mau ceritakan pada saudara. Ketika Yesus bicara, tentu saja kalau sekarang Yesus bicara melalui apa? Firman, betul? Melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Ketika saudara mendengar firman kekal ini, saudara mendengar firman kekal ini, Roma 10 ayat 17 mengatakan, firman ini menimbulkan iman di dalam kita, menimbulkan percaya. Ketika kita percaya, ketika kita timbul iman, lalu kita taat, kita mau lakukan firman ini, maka kuasa firman kekal ini merubah hakikat yang fana menjadi hakikat yang kekal. Ya. Saudara, tidak ada orang yang bisa merubah kita. Saudara dulu percaya Tuhan Yesus, kenapa? Karena saudara mendengar firman, betul? Tuhan Yesus mengampuni saudara, mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita, dan Tuhan mati buat kita, Tuhan buka tangan. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Dia buka tangan untuk menerima kita apa adanya, dan dia menyelamatkan kita. Ketika kita dengar firman itu kita percaya, saudara. Dan ketika saudara percaya, ketika saudara buka hati, ketika saudara terima Yesus, apa yang terjadi? Hakikat hidup kita yang fana, yang mestinya binasa, yang mestinya berakhir di lubang kubur, saudara, dirubah sama Tuhan menjadi hidup yang kekal. Badan boleh berakhir di lubang kubur, tapi jiwa roh kita kekal. Nangkap ya saudara ya? Saya ambil contoh lagi. Ketika saudara sakit, saudara dengar firman, sakit penyakit kita yang ditanggungnya, tanggung Yesus. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ini seperti yang saya alami. Ketika saya divonis sakit, saya dengar, saya diingatkan Tuhan pada firman ini. Dan saya percaya. Apa yang terjadi saudara? Ketika saudara percaya, ketika saudara imani, ketika saudara berkata, yes Lord, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Kuasa firman ini kekal saudara. Saudara ingat ya,
Yang kekal itu firman, bukan khotbah, firman. Firman ini kekal, ketika saudara percaya, ketika saudara imani, ketika saudara lakukan, yes Lord, aku tidak mau bimbang, aku tidak mau takut. Aku percaya firman-Mu ya dan amin, kuasa-Mu sempurna. Apa yang terjadi? Tuhan merubah hakikat penyakit tadi. Penyakit tadi hakikatnya apa? Fana kan? Penyakit tadi kan mentoknya di lubang kubur tuh saudara, betul nggak? Nggak ada saudara nanti kalau ketemu Tuhan sambil terbongkok-bongkok gini, saudara ketemu Tuhan tanya, lu sakit apa? Katanya, nggak ada. Sakit nggak akan ketemu Tuhan saudara. Sakit ini cuma end up di lubang kubur. Hakikat penyakit yang fana ini dirubah sama Tuhan. Menjadi kesehatan yang kekal. Saya percaya setiap orang percaya nanti ketemu Tuhan dalam keadaan roh tubuh jiwa yang sehat. Ya, tubuhnya berhenti di lubang kubur, jiwa dan rohnya ketemu Tuhan dengan sehat. Ya. Terjadi perubahan hakikat. Kenapa? Karena kuasa firman. Kuasa firman ini kekal, saudara. Nah, apa yang dihantam oleh kuasa firman yang kekal ini, semua yang fana, dirubah jadi kekal. Gak main-main ini, saudara. Ketika saudara mengalami masalah kekurangan duit, ya, duit itu fana, saudara ya. Berhenti sampai di lubang kubur. Nggak ada saudara ketemu Tuhan sampai bilang, Tuhan aku bokek loh Tuhan. Tuhan bilang, gua nggak ngurus lu bokek, lu punya deposito berapa gua nggak tahu, kata Tuhan. Duit itu berhenti di lubang kubur, karena apa? Hakikatnya fana, saudara. Tapi ketika saudara percaya Tuhan, providence-Mu, pemeliharaanmu, apa yang kau sediakan bagiku, cukup bagiku, bahkan kau membuat hidupku berkelimpahan. Kondisi bokek tadi itu kan fana, saudara. Semua orang akan mengalami bokek, betul nggak? Ada yang mati bokek, ada banyak. Ya, kondisi bokek, kondisi fana dirubah sama Tuhan menjadi kondisi yang kekal. Apa? Berkelimpahan. Berkelimpahan itu kekal. Makanya tidak boleh istilah kelimpahan ini diterjemahkan secara sempit cuma materi. Tidak, saudara. Makanya Alkitab kalau saudara pelajari, kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah kelimpahan kebaikan, kelimpahan kebenaran, kebajikan, saudara, itu yang disebut Tuhan sebagai hidup yang berkelimpahan. Pada hari ini banyak pendeta-pendeta yang cuma mengkhotbahkan urusan hidup berkelimpahan ini cuma urusannya sama jen, sama duit, sama fulus. Itu penyesatan, saudara. Itu yang membuat jemaat akhirnya rohnya itu takut sama duit. Istilahnya sekarang itu orang bukan takut mati, tapi takut miskin. Jadi pokoknya apa aja yang bisa bikin dia kaya, dia hajar, dia hantam terus. Yang penting gua kaya Pak, gua nggak mau miskin. Saudara, nangkap ya? Ini yang menunjukkan betapa firman itu dahsyat ketika saudara percaya dan ketika saudara lakukan. Meskipun kondisi saudara lagi bokek, tapi ketika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk memberi, dan saudara berani memberi, saudara lakukan firman dengan memberi, yang bokek diubah sama Tuhan. Sekejap dengan mudah sekali jadi hidup saudara berkelimpahan. Ya. Minggu lalu saya sudah saksikan kepada saudara, ada jemaat kita yang ngomong sama saya ini heran Pak, duit saya kok enggak habis-habis. Sampai saya bilang, loh orang tuh mikirnya takut duitnya habis lah, kamu kok mikir kok duitnya kok enggak habis-habis. Lah habis gimana Pak? Ya kemarin sudah saya saksikan, jemaat ini tiap 2 minggu sekali dapat uang $1.070. Dapat dari pensiunnya, 2 minggu sekali $1.070. Dibuat bayar rent dia $840. Itu sudah pasti 2 minggu. Rentnya 840, sisa berapa? 230, betul? $30 dipakai buat makan. Dia ingat, dia masukkan uang $200 ke dalam dompetnya dia. Ketika dia buka dompetnya lagi, duit $200 jadi $650.
Sampai dia tanya, siapa yang masukkan uang di dalam dompet saya ini siapa? Tidak ada orang yang berkata, tidak ada. Saya enggak. Katanya itu dompetmu kamu taruh di dalam kamarnya kamu kunci kok. Siapa yang bisa masuk? Siapa yang bisa buka dompet? Saudara, peristiwa ini terjadi bukan cuma satu kali. Setiap kali, makanya dia bingung. Gimana caranya uang ini tidak habis-habis? Padahal dia pakai, dia belanjakan, dia gunakan. Setiap kali uangnya tinggal $50, bisa jadi $600, bisa jadi $700. Dari mana ini saudara? Kalau dulu waktu zaman Elia ada burung gagak ngirim makanan ke dia, ya toh? Sekarang ini siapa? Saudara, Tuhan itu menyediakan. Amin. Dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Dahsyat enggak saudara? Ini luar biasa. Makanya saya senang sekali kalau jemaat bersaksi. Ya. Dari hal yang kecil-kecil. Saya bisa menikmati betapa Tuhan itu dahsyat. Meskipun enggak terjadi pada saya sekarang. Ya. Terjadi pada jemaat. Tapi bagi saya itu satu pelajaran. Satu kesaksian yang luar biasa. Yang fana dirubah Tuhan jadi yang kekal. Hidup berkelimpahan itu hidup yang kekal, saudara. Hidup yang tidak berkekurangan. Siapa di sini yang punya kesaksian? Duit terbatas, tapi nggak habis-habis. Amin. Oh, saya percaya, saudara. Kalau saudara percaya dan lakukan firman, jadi. Ya. Karena itu Tuhan berkata, jangan keraskan hati. Kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Artinya apa? Komitmenlah untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Apa yang firman katakan. Ada banyak orang Kristen yang suka pilih-pilih firman. Kalau firman ini cocok sama hatinya, dia bilang, nah ini firman tepat ini. Pinter nih pengkhotbah ini, luar biasa. Diurapi Tuhan. Saudara dengan sukacita melakukannya. Kenapa? Cocok sama hati saudara. Tapi kalau firman itu tidak cocok sama hati saudara. Firman itu berkata, ampunilah orang yang menganiaya kamu. Waduh Tuhan, ini mertua satu ini sudah bocengli Tuhan. Gitu ya. Tidak bisa diampuni. Tidak mau. Gengsi dan sebagainya. Mengeraskan hati. Ini mengeraskan hati. Ya. Nah hati yang seperti ini, hati yang pilih-pilih firman ini, kira-kira dilihat Tuhan enggak? Dilihat Tuhan, betul? Nah, saya tanya lagi sama saudara, kalau Tuhan lihat hati ini pilih-pilih model begini, kira-kira Tuhan mau bicara enggak? Enggak bakal, saudara. Saudara aja kalau ketemu orang yang saudara tahu dia enggak bakal percaya sama saudara, saudara males ngomong, betul enggak? Percuma gue ngomong, dia enggak percaya. Gue ngomong apa aja masuk kiri keluar kanan, gue nasihati apa aja masuk kiri keluar kanan, dia enggak peduli kok. Dia maunya sendiri kok. Kira-kira Tuhan ngomong enggak kalau ketemu sama hati yang model kayak gini? Enggak bakal, saudara. Kenapa saya katakan enggak bakal? Karena saya ngalamin sendiri. Saya ngomong ini bukan berarti saya belum pernah mengeraskan hati. Sudah pernah mengeraskan hati. Makanya saya ngalami, saudara. Makanya saya bisa ngomong. Jangan keraskan hati. Saya percaya kalau hati saudara lembut sama Tuhan. Hati saudara terbuka sama Tuhan. Saudara punya komitmen, Tuhan kamu ngomong apa aja aku mau ngelakukan. Saya percaya Tuhan itu bicara, amin. Ini sebabnya saudara ada banyak orang yang gampang mendengar suara Tuhan. Tapi ada banyak orang yang susah mendengar suara Tuhan. Ini kuncinya, ini rahasianya. Ketika hati kita itu tidak keras, ketika hati kita itu lembut, tanah subur Tuhan itu bicara, Tuhan taburkan firman-Nya. Ya. Nah, pertanyaan pagi hari ini, saudara termasuk orang yang bagaimana? Yang mengeraskan hati atau yang buka hati? Atau yang punya komitmen untuk melakukan firman? Ya. Ini akan menentukan langkah saudara berikutnya. Ayat yang ke-8 kita baca. Ibrani pasal 4. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian,
pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Saudara, luar biasa, kenapa ini dihubungkan dengan Yosua? Dihubungkan dengan kejadian Yosua. Kita tahu Yosua itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, membawa masuk umat Israel ke tanah Kanaan. Ya. Karena itu saya coba selidiki ya, dalam Alkitab. Keluaran 12 ayat 37. Saya selidiki, berapa orang sih yang keluar dari Mesir dan masuk Kanaan? Keluaran 12 ayat 37. Itu dikatakan bahwa laki-laki dewasa umur lebih dari 20 tahun ketika itu keluar dari Mesir itu sekitar 600.000 orang. Jadi kalau dihitung sama wanita sama anak-anak ya kira-kira 2 juta orang lah. Ya, kira-kira aja. Dari Keluaran 38 ayat yang ke-26 ketika mereka sampai di Gunung Sinai. Kira-kira ini jarak waktunya dari Mesir sampai Gunung Sinai kira-kira 3 sampai 4 bulan. Setelah dihitung lebih teliti lagi jumlah laki-lakinya itu ada 603.550 orang. Ini kemungkinan karena ada orang-orang non-Israel yang join sama mereka, bergabung sama mereka. Lalu bilangan 2 ayat 32, setelah 2 tahun kemudian dari Mesir, 2 tahun kemudian, ketika dihitung lagi tidak termasuk suku Lewi jumlahnya 22.000 orang. Tercatat laki-laki dewasanya 603.550 orang. Ya. Jadi kalau dihitung sama suku Lewi, jumlah semua totalnya 625.550 orang. Bilangan 26 ayat yang ke-51. Setelah 38 tahun kemudian dari 2 tahun ini saudara ya, jadi 40 tahun dari Mesir, waktu mereka keluar dari Mesir, sebelum memasuki Kanaan. Mereka ngomel, mereka kurang ajar sama Musa, kurang ajar sama Tuhan, akhirnya Tuhan sikat mereka habis dengan penyakit sampar. Ribuan orang meninggal. Dan 38 tahun setelah ini, jadi 40 tahun setelah Mesir, jumlah totalnya mereka itu cuma 601.730 orang. Apa yang bisa jadi kesimpulan? Sederhana. Ini generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang keluar dari Mesir, yang melihat 10 tulah di Mesir, yang mengalami diberkati Tuhan, turun mana setiap hari, dikirim burung puyuh setiap sore, yang melihat tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, yang melihat bagaimana Musa bicara kepada Gunung Patu, keluar air. Orang-orang yang melihat ini semua selama 40 tahun mati di padang gurun. Cuma tinggal Yosua sama Kaleb. Bayangin saudara. Ya. Betapa seriusnya kalau Tuhan ngomong itu. Ini fakta, saudara. Kita tahu sejarah Israel ini merupakan gambaran dari kehidupan rohani kita pada hari ini. Mereka gagal masuk Kanaan. Bukan salah Yosua. Dikatakan karena ketidaktaatan mereka. Karena itu betapa seriusnya urusan ketaatan ini saudara. Gak main-main saudara. Ya. Dan yang luar biasa lagi, kalau tadi saya katakan Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan berkata, kalau ada hari ini kamu mendengar suara Tuhan, jangan kerasin hati. Ini merupakan perwujudan dari kasih Tuhan kepada semua orang di dunia ini. Yang luar biasa, ketika Yosua gagal membawa mereka ini masuk ke Kanaan, cuma sisa Yosua sama Kaleb tok. Orang yang keluar dari Mesir ini, Tuhan menetapkan suatu hari lain. Luar biasa saudara. Nanti kita selidiki apa yang dimaksud dengan hari lain ini. Hari apa dan hari yang bagaimana? Ya. Saudara jangan investasikan waktu saudara yang terbatas di bumi untuk sesuatu yang juga sifatnya terbatas. Karena apa? Karena kita punya kesempatan menginvestasikan waktu yang terbatas di bumi ini untuk sesuatu yang tidak terbatas, yaitu kekekalan. Kita seringkali kan disibukkan dengan urusan
kerja terus toh, cari duit terus toh. Sesuatu yang terbatas, rugi saudara. Kita ini dikasih kesempatan menginvestasikan sesuatu yang terbatas untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas, yaitu kekekalan. Artinya apa? Kita mesti wise, kita mesti bijaksana, kita mesti pinter saudara, menentukan prioritas dalam hidup ini. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara punya kesempatan menginvestasikan $5 untuk mendapatkan $5 miliar, saudara mau enggak? Mau tentu, ya toh? Mau tentu. Kenapa? Karena dibandingkan keterbatasan yang $5 dengan miliaran dolar yang saudara tidak bisa ngitung, kalkulator saudara mungkin sudah lebih nolnya gitu ya. Saudara tidak akan lewatkan. Apalagi kita yang waktu hidup ini cuma terbatas. Berapa lama sih? Paling puluhan tahun kan? Tapi untuk sesuatu yang tidak terbatas, kekekalan saudara. Di mana prioritas kita dalam hidup ini, itu akan menentukan apakah saudara mendapatkan investasi yang terbaik selama saudara hidup di dunia ini. Bagus saudara menginvestasikan di properti, deposito, bisnis dan sebagainya. Bagus, enggak jelek. Tapi jangan lupa, prioritaskan yang kekal lebih daripada yang terbatas tadi. Amin. Ya. Ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Perhatikan ini. Hari perhentian, hari ke-7 bagi siapa? Umat Allah. Wow. Dari tadi Tuhan ketika bicara tentang hari ini berlaku pada semua orang. Tapi ayat 9 ini dikatakan masih tersedia. NIV mengatakan there remains then a Sabbath rest for the people of God. Ada Sabbath rest, ada perhentian Sabat, ada hari perhentian Tuhan untuk umat Allah. Berlaku khusus saudara, bukan berlaku umum lagi seperti tadi. Berlaku khusus. Artinya umat Allah ini bukan cuma terpanggil, saudara, dan saya tadi sudah saya katakan ya, kita ini adalah orang-orang yang terpanggil. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai terpanggil. Sudah Pak, saya puji Tuhan sudah terpanggil jadi orang Kristen. Tidak berhenti sampai situ. Ada pilihan Tuhan. Ada panggilan, ada pilihan Tuhan. Ya. Karena apa? Remains, ada hari yang tersisa dalam tanda petik. Hari yang tersisa yaitu apa? Hari perhentian. Hari Tuhan. Yaitu hari yang dipilih oleh Tuhan, yang dikuduskan dan diberkati. Kenapa kok Tuhan enggak pilih hari yang pertama atau hari yang kedua, hari yang ketiga? Kok Tuhan pilih setelah 6 hari dia kerja, hari yang ke-7 dipilih, dikuduskan. Tuhan berhenti istirahat, enggak bekerja. Dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Pilihan. Saudara, kenapa kok milih suami istri saudara? Banyak cewek yang lebih ayu dari istri saudara, betul? Banyak cowok yang lebih ganteng dari suami saudara. Kenapa saudara kok pilih dia? Jangan ngomong saya enggak laku loh ya. Saya percaya saudara laku. Tapi kenapa kok ada pilihan itu? Ada sesuatu yang istimewa. Ya. Nah, hari Sabat, hari perhentian Tuhan ini pun hari yang istimewa. Saudara ingat tadi saya katakan, Matius 22 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara, kita mesti ngerti nih, kita ini dalam perjalanan pilihan, bukan cuma sekedar dipanggil. Tapi saudara sebagai umat Allah ada pilihan-pilihan tertentu dalam hidup ini yang memang harus kita lakukan. Tidak sama seperti orang lain.
Tidak sama seperti orang Kristen lain. Saudara tidak bisa bandingkan diri saudara dengan orang lain. Ya Pak, dia juga orang Kristen, tapi ya gitu, enggak apa-apa Pak. Minum-minum dikit, ya mabuk-mabuk dikit lah. Judi-judi dikit, ya enggak apa-apa tuh, ya dia diberkati, dia tetap kaya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan Kristen lain. Saudara harus punya pilihan, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini bicara tentang pilihan. Tadi pagi saudara bangun pagi, saudara punya pilihan mau mandi apa enggak. Mau sikat gigi apa enggak? Saudara mau pakai baju apa, mau pakai rok apa, ada pilihan semua. Hidup ini bicara tentang pilihan. Dan pilihan hari perhentian ini adalah pilihan terpenting dalam hidup kita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang dipilih oleh Tuhan, yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara memilih untuk mengutamakan hari perhentian, Sabat rest ini, hari perhentian Tuhan ini, apa yang terjadi? Kekudusan dan berkat Allah itu turun atas saudara. Amin. Karena Tuhan menguduskan dan memberkati hari perhentian ini. Saya bersyukur ngerti prinsip ini sejak hari pertama saya bertobat, saudara. Karena itu saya selalu ketika saya bertobat, ketika saya pergi holiday kemana saja, saya selalu tiap hari Minggu, hari ibadah nomor 1, saya utamakan ibadah nomor 1. Boleh yang lain-lain, tapi ibadah nomor 1. Ke gereja dulu nomor 1. Mau makan kek, mau jalan-jalan kek, mau berenang, mau apa, mau pesta, mau apa. Nomor 1 ibadah dulu. Karena saya tahu saudara, prinsip pilihan ini. Amin. Saya bisa. Seperti teman-teman saya yang lain, saya selalu dicemooh, ya, diejek sama teman-teman saya. Hari Minggu kan bisa minggu depan, ada kebaktian lagi minggu depan. Ini kan hari spesial, ini kan undangan khusus. Saya bilang enggak, hari Minggu itu hari undangan khusus dari Bapak di sorga, amin. Enggak mau saya menyepelekan yang lain hanya karena urusan yang lain terus mengabaikan undangan Bapak di sorga, enggak mau saya. Apalagi suruh jalan-jalan, makan-makan, wadah. Enggak ada. Nomor 1 pilihan harus betul. Coba bayangin kalau saudara milih suami istri saudara enggak betul. Enggak jadi sebetul. Ya, pilihan itu penting, saudara. Karena orang Kristen tidak berhenti sampai dipanggil, tapi juga dipilih. Sehingga kita disebut umatnya, the people of God, umat Allah. Hanya untuk umat Allah inilah ada pilihan hari perhentian itu. Luar biasa ya. Tuhan gak pernah suruh orang yang tidak percaya suruh memperingati hari Sabat, enggak. Hanya umat Allah yang disuruh Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Wow. Nanti saya tunjukkan pada saudara, kenapa kok itu begitu penting. Ya. Artinya apa saudara? Dalam perjalanan hidup kita, maka ujian menguduskan dan mengingat, menghormati hari Sabat ini adalah ujian terakhir. Ujian ketekunan. Makanya dalam kitab Wahyu, barang siapa yang menang. Artinya apa? Barang siapa yang tekun. Memang susah melakukan sesuatu yang rutin. Selalu tergoda kan, minggu depan kan masih ada lagi Pak. Pak Agus kan masih khotbah lagi, minggu depan masih ada kebaktian kan, belum kiamat toh Pak. Memang banyak godaan untuk menomorduakan sesuatu yang rutin. Tapi urusan hari perhentian, urusan penting saudara. Kalau Tuhan aja memilih, kalau Tuhan aja menguduskan, dan Tuhan aja memberkati, siapa kita yang berani mengabaikan hari perhentian Tuhan, hari Sabat rest ini. Wow, jangan saudara, jangan. Ya. Ayat yang ke-10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara, saya coba gali, wah saya dapatkan luar biasa. Sungguhan saudara, saya sebelum khotbah pagi hari ini saya sudah mengkhotbahi diri saya sendiri. Saya dapat berkat luar biasa.
Saya periksa, saudara. Ternyata Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 itu mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ini Sabat dikaitkan dengan 6 hari kerja Tuhan dan 1 hari Tuhan istirahat. Dan hari yang Tuhan istirahat dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu kenapa tujuannya? Supaya orang Israel itu tidak melekatkan harinya pada tidak melekatkan hatinya pada kerjanya. Kita ini cenderung untuk melekatkan hati kita ini pada apa yang kita rasa menguntungkan kita. Kerja menguntungkan enggak? Menguntungkan. Bikin dapat duit enggak? Iya, dapat duit. Lah kalau diteruskan, hati kita melekat pada kerja, bukan melekat pada Tuhan. Makanya Tuhan mau kita ini dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena kita sering melupakan, saudara. Dan kita sering tidak menguduskan. Artinya menguduskan itu menspesialkan, mengkhususkan, mengutamakan. Ya, memilih. Itu arti pengudusan. Lalu saya lanjutkan penelitian ke Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12. Sama, saudara. Dikatakan tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat yang ke-12. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah kalau saudara selidiki dari ayat 12 sampai ke 15, Sabat itu dihubungkan dengan penyelamatan Israel di Mesir. Dari Mesir, penyelamatan dari Mesir. Kalau tadi yang pertama, dalam kitab Keluaran 20 tadi itu 8 sampai 11, itu dihubungkan dengan apa? Hari kerjanya Tuhan dan hari istirahatnya Tuhan. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15 ini dihubungkan dengan penyelamatan Tuhan kepada orang Israel dari Mesir. Ya. Ini bicara tentang, kita tahu semua bahwa penyelamatan dari Mesir ini, keluar Mesir ini bicara tentang penyelamatan Yesus, penyelamatan Tuhan. Ya. Karya keselamatan Kristus. Apa tujuannya? Supaya kita menghormati karya penebusan Kristus ini. Saudara dan saya ini ditebus sama Yesus bukan untuk menjadi milik dunia, tetapi untuk menjadi miliknya Tuhan. Amin. Supaya saudara dan saya ini melekatkan hati bukan kepada kerja, kepada dunia, kepada hakikat yang fana, tetapi kepada hakikat yang kekal, yaitu Tuhan. Hati ini dimiliki oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita supaya menghormati penebusan Kristus atas kita. Kalau terjemahan bebasnya kira-kira gini, lu itu gua udah tebus lu. Udah tak jadikan anakku lu. Aku pengen memiliki kamu. Sehingga kamu harus menguduskan hariku, hari Sabat rest ini, perhentian Sabat. Hari perhentian Tuhan. Karena aku mau menguduskan kamu. Ketika kamu menguduskan hariku, aku akan menguduskan kamu dan memberkati kamu. Itu kerinduannya Tuhan, saudara. Saya selidiki lagi, hari Sabat itu dari perjanjian lama, orang Yahudi itu hari ke-7. Menarik ini, saudara ya. Tuhan bukakan saya luar biasa. Hari ke-7, artinya apa? Mereka kerja dulu 6 hari, hari yang ke-7 diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka menguduskan hari Sabat, mereka diberkati Tuhan. Kerja dulu baru diberkati oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru beda. Ternyata hari Sabatnya perjanjian baru itu bukan hari ke-7. Makanya kita nggak memperingati hari Sabat itu pada hari yang ke-7, tapi hari Minggu. Hari pertama, ternyata ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari pertama ini. Yesus bangkit hari pertama. Yesus menampakkan diri kepada Maria setelah bangkit hari pertama. Yesus berjalan bersama kedua orang muridnya ke Emmaus hari pertama. Lalu Yesus memecahkan roti sehingga murid-muridnya ini yang semula tidak mengenali Yesus,
Ketika Yesus memecahkan roti, makan bersama mereka, mereka harus tahu, oh ini Yesus. Hari pertama. Roh Kudus dicurahkan hari pertama. Murid-murid berkumpul untuk bersekutu hari pertama. Kenapa hari pertama? Kok enggak hari yang ke-7? Kok beda? Luar biasa, saudara. Tuhan tuh mau supaya kita diberkati dulu, baru kerja. Amin. Beda sama tadi. Kerja dulu, baru diberkati. Ini hari pertama, diberkati dulu, baru kerja. Tidak percaya, bikin percobaan. Saya sudah membuktikan, saudara. Saya sudah membuktikan. Kalau sudah percaya, bikin percobaan. Ya. Utamakan dulu hari yang pertama ini. Hari perhentian, Sabat Tuhan ini. Nanti saudara lihat, saudara periksa kerja saudara selama 6 hari ini. Bagaimana? Tak percaya? Cobaan. Ya. Cobaan, saudara. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Saudara perhatikan di sini, tadi yang saya katakan toh, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tadi ya, saya sudah ceritakan ya, keselamatan karena kasih karunia, pemberian Allah, anugerah Allah. Tapi lah kok di ayat 11 dikatakan, kamu berusahalah untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Satu pemberian, satu tanggung jawab. Bagian Tuhan memberi keselamatan kita, karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, amin. Tapi tanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan berikan itu ada di tangan kita, bukan di tangannya Tuhan. Nggak bisa kita berkata sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati, rubahlah hatiku supaya aku bisa mengutamakan hari Sabat perhentian Tuhan. Nggak bisa, karena itu urusan kita, amin. Hati ini keputusan hati ini urusan kita, saudara. Aduh Tuhan, tapi hari Minggu itu bayaran double 2 kali Tuhan. Apalagi kalau holiday, aduh triple Tuhan. Nggak bisa. Itu keputusan kita, tanggung jawab kita. Keselamatan sudah diberikan, tanggung jawab harus dilakukan. Artinya apa? Kita harus berusaha all out, saudara. Berusaha sungguh-sungguh, habis-habisan. NIV, terjemahan NIV dikatakan, make every effort. Buatlah semua usaha. Setiap usaha untuk masuk ke tempat perhentian Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang jatuh. Terjemahan NIV mengatakan, supaya tidak ada yang peris, tidak ada yang binasa, karena mengikuti contoh ketidaktaatan orang Israel di padang gurun. Karena itu dalam kitab Ibrani yang sama dalam pasal 10, ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Not giving up, dalam terjemahan NIV, bahasa Inggris. Jangan itu bicara tentang kata perintah. Kalau Tuhan bilang jangan, harus kita langgar, dosa. Ya. Ternyata menjauhkan diri dari ibadah ini kebiasaan beberapa orang. Jadi saya tidak heran kalau ada orang yang menjauhkan diri dari ibadah. Tidak heran, karena sudah jadi kebiasaan beberapa orang. Karena Alkitab sudah menuliskan. Lah, apakah kita mau mengikuti contoh ketidaktaatan? Kalau saya tidak mau. Ya. Karena saya tahu risikonya kita bisa binasa. Ya. Mari kita encourage one another, menyemangati, mendorong satu sama lain, supaya kita semakin giat beribadah. Semakin giat melayani, semakin giat melakukannya. Alasannya karena hari Tuhan sudah mendekat. Sedang mendekat.
Itu sebabnya kita not giving up. Tidak boleh absen dalam ibadah kita. Supaya kita waspada. Supaya kita berjaga-jaga. Supaya rohani kita nggak tidur, saudara. Karena hari kedatangan Tuhan sudah mendekat. Seperti 5 anak dara yang pandai, yang bijaksana. Dia sediakan minyak untuk menyambut mempelai pria. Mari kita lakukan yang sama. Amin. Ya. Ini adalah bukti dari usaha kita yang serius, yang all out tadi. Yang make every effort tadi itu, saudara. Supaya kita masuk ke tempat perhentian. Jangan gagal seperti orang Israel. Sudah berangkat dari Mesir, 40 tahun dipimpin Tuhan. Ngeliat mujizat Tuhan. Ngalami mujizat Tuhan. Nggak masuk. Mati di padang gurun. Bergelimpangan mayatnya dikatakan dalam Alkitab. Mati sia-sia di padang gurun. Jangan kita ikuti contoh ketidaktaatan seperti ini. Mari kita kuduskan hari Sabat, hari perhentian Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita bisa menguduskan hari perhentian ini, make sure tempat perhentian menjadi tempat yang pasti buat kita. Amin. Nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau menguduskan, menghormati hari perhentian aja kita nggak bisa. Apa kita kira kita bisa make sure tempat perhentian itu jadi milik kita? Enggak. Saya nggak bisa bilang make sure. Tuhannya nggak salah, dia sudah kasih karunia, dia kasih anugerah keselamatan. Tapi ada tanggung jawab terhadap keselamatan ini di dalam hidup kita. Bagi umat Allah, tanggung jawab ini tanggung jawab pilihan, tanggung jawab ketekunan. Untuk apa? Menghormati hari perhentian Tuhan. Alkitab berkata tersisa 1 hari, hari perhentian. Jangan diabaikan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi kami hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menikmati Engkau dalam hidup ini. Kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat dan pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami tidak sempurna, karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Butuh kekudusan-Mu untuk menguduskan kami. Butuh pembenaran-Mu untuk membenarkan kami. Butuh berkat-Mu, butuh kuasa-Mu untuk membuat kami berdaya. Bapa, meteraikan firman-Mu hari ini dalam hati kami semua. Supaya kami menghormati hari perhentian. Menghormati hari Sabat rest-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menikmati tempat perhentian itu pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, buka hati kami, supaya kami bisa melihat kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.